Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan belajar mengenai keberadaan kita sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar rupa Allah yang sudah berdosa. Kita sebagai manusia diciptakan menurut gambar rupa Allah. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, 27 dan 28 dituliskan demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dari 3 ayat ini, kita belajar mengenal manusia sebagai ciptaan pribadi menurut gambar rupa Allah, yang memiliki makna bahwa manusia adalah makhluk pribadi yang berakal budi, yang memiliki kapasitas untuk berelasi, dan memiliki kemampuan untuk mengelola bumi sebagai penata layan. Manusia diberikan mandat oleh Tuhan Allah untuk beranak cucu bertambah banyak memenuhi bumi, dan berkuasa menaklukkan bumi dan segala isinya dengan cara mengelolanya sebagai penata layan. Baik laki-laki dan perempuan, Tuhan Allah memberikan mandat itu. Untuk beranak cucu, manusia diberikan kapasitas untuk berkeluarga. Lembaga pertama yang diciptakan Tuhan bagi manusia ialah keluarga. Laki-laki dan perempuan secara monogami diberkati dalam pernikahan kudus. Keduanya adalah pribadi yang diciptakan menurut gambar rupa Allah. Laki-laki dan perempuan, suami istri yang diberkati oleh Tuhan untuk beranak cucu, dan keduanya serta anak-anak manusia diciptakan untuk mengelola bumi dan mengerjakannya sebagai bagian daripada ibadahnya kepada Tuhan Allah. Di dalam Kejadian pasal kedua, kita belajar ada perintah Tuhan yang tentunya kita sudah mengerti dan mengetahuinya dari Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan membuat Taman Eden, dan di tengah Taman Eden itu ada 2 pohon. Yang pertama adalah pohon kehidupan, dan yang kedua adalah pohon pengetahuan. Seperti yang tertulis dalam Kejadian 2 ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dalam keadaan manusia yang bisa berdosa dan bisa tidak berdosa itu, Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, dan diberikan perintah oleh Tuhan untuk mengusahakannya, mengelolanya, mengaturnya. Melalui pengelolaan berkarya di Taman Eden itu, manusia, Adam dan Hawa, sedang beribadah kepada Tuhan Allah. Disinilah prinsip ibadah yang pertama kali muncul, yang menunjukkan bahwa manusia diberikan otoritas, kuasa, dan kekuatan ditempatkan di Taman Eden untuk beribadah. Beribadah melalui bekerja dengan menata layani bumi ini, sehingga teratur, indah, dan baik adanya. Tetapi Tuhan juga memberikan ujian untuk menguji kesetiaan dan ketaatan
dari Adam dan Hawa. Di dalam Kejadian 2 ayat 15-17, Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia untuk memakan buah apapun yang ada di Taman Eden. Tetapi Tuhan tidak memberikan perintah untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jika manusia, Adam dan Hawa, memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, maka keadaannya menjadi berdosa. Berdosa kepada Tuhan karena tidak taat, karena memberontak, karena meleset dari tujuan semula. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga, peristiwa yang nyata yang terjadi di Taman Eden di bumi ini. Ketika di tengah-tengah Taman Eden itu mereka berada, disitulah ular menggoda, mencobai Adam dan Hawa. Yang merespon godaan si ular itu ialah perempuan, sementara Adam suaminya berdiam diri dan mendengarkan, tidak melarang perempuan itu dan tidak melerai percakapan yang tidak berkenan itu. Ular memberikan penafsiran terhadap perintah Tuhan dari Kejadian 2 ayat 15-17 dengan memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan dan perintah Tuhan, agar manusia melakukan tindakan pemberontakan kepada Tuhan Allah. Keinginan Adam dan Hawa yang sedalam-dalamnya mau seperti Tuhan dan menyingkirkan perintah Tuhan dan kehendaknya. Sehingga ketika ular menggoda, perempuan itu yang terlebih dahulu berespon dan memberikan tanggapan bahwa buah di taman itu boleh dimakan dan tidak ada larangan memakan buah-buah pohon yang ada di taman itu, kecuali buah pohon pengetahuan. Namun karena keinginannya, perempuan dan Adam itu tetap mendengar dan mengikuti ketentuan tafsiran dari ular, sehingga dengan keinginannya, perempuan dan Adam melakukan tindakan pemberontakan dengan sadar, dengan sengaja mengikuti keinginannya itu dengan memakan buah pohon pengetahuan. Akibatnya, mereka pada saat yang sama, mereka memberontak, meleset dari tujuan semula, sehingga mereka tidak melakukan kehendak dan perintah Tuhan. Perjanjian kerja yang seharusnya Adam dan Hawa lakukan dan taati, tidak digubris oleh mereka berdua. Akibatnya, mereka dalam keadaan mati, terpisah dari hubungan dengan Allah. Dalam Kejadian 3 tersebut memang tidak ada kata berdosa atau dosa, tetapi tindakan yang diawali dengan sikap hati, mendengar suara iblis, mengetahui perubahan-perubahan tafsir yang salah dari si jahat, dan mereka menerima begitu saja. Bahkan ada keinginan hati mereka untuk serupa dengan Tuhan Allah dan menyingkirkan perintah Allah itu sendiri, sehingga mereka menyadari bahwa perbuatan mereka itu jahat, berdosa, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 15-17. Mereka dalam keadaan berdosa dan mati. Siapakah yang menyebabkan mereka berbuat dosa? Diri mereka sendiri. Sekalipun ular menggoda atau mencobai dan menafsir dengan tafsiran yang keliru dan menyesatkan, tetapi yang menjadikan semua itu terjadi pada diri Adam dan Hawa adalah diri mereka sendiri. Karena mereka adalah ciptaan pribadi yang diberikan kebebasan. Kebebasan untuk menaati Tuhan. Kebebasan untuk memuliakan Tuhan. Kebebasan untuk mengelola bumi. Tetapi kebebasan itu dipakainya untuk melawan dan memberontak kepada Tuhan Allah. Akibatnya adalah kematian. Kematian artinya terpisah. Di dalam seluruh ajaran Alkitab, pengertian kematian ada 3. Ada kematian fisik, yaitu terpisahnya tubuh dan roh. Kematian rohani, terpisahnya hubungan antara manusia dengan pencipta, dengan Tuhan Allah. Dan kematian kekal, terpisahnya keadaan yang baik, yang benar, yang suci, yang sempurna, bersifat kekal, sehingga berada di dalam hukuman neraka. Keterpisahan itu makna yang mendalam dari arti kematian. Dan Kejadian 3 memberikan awal dari perbuatan dosa Adam dan Hawa, dan akibat dari dosa mereka, semua keturunan dari
Adam dan Hawa, yaitu manusia dan umat manusia sepanjang zaman, berada di dalam keadaan berdosa. Karena seluruh umat manusia berada di dalam Adam, dan Adam mewakili umat manusia. Adam mewakili segala keturunannya, sehingga seluruh yang dilahirkan dari manusia berada di dalam keadaan berdosa, berada di dalam keadaan mati secara rohani. Walaupun demikian, manusia tetaplah ada di dalam kehidupan perlindungan dari Tuhan yang beranugerah. Di dalam Kejadian pasal 3, tidak hanya kematian rohani, kematian jasmani pun berlangsung. Nantinya di dalam Kejadian pasal 5 dituliskan bahwa keturunan Adam sekalipun ada yang berusia sampai umur 969 tahun seperti Metusalah, seluruhnya keturunan Adam mati, meninggal dunia, tubuhnya kembali kepada debu tanah, dan rohnya kembali kepada Tuhan, menantikan pengadilan terakhir untuk mendapatkan upah dari kematian fisik dan kematian rohani, yaitu kematian kekal di api neraka bagi setiap orang yang berbuat jahat. Saudara yang kekasih dalam Kristus, di dalam Kejadian 3, selain kematian, manusia pada dirinya berada di dalam keadaan rusak total. Rusak total bukan meniadakan gambar rupa Allah, tetapi gambar rupa Allah sudah rusak, sudah terpecah-pecah, sudah tidak lagi teratur, sudah tidak lagi memiliki arah dan struktur kehidupan yang berkenan di hati Tuhan. Sehingga dampak dari kerusakan total menimbulkan kerusakan pada alam, kerusakan pada relasi, kerusakan pada diri sendiri, dan kerusakan pada sekitar kehidupan manusia. Kita tahu bahwa ada kerusakan alam yang dilakukan manusia. Itu dampak dari akibat dosa, yaitu rusak total. Dan selain itu, ada yang disebut dengan kerusakan yang sifatnya pada pribadi. Ketakutan, kecemasan, keraguan, keserakahan, dan berbagai dampak dari kerusakan. Sehingga saudara yang kekasih dalam Kristus, dari peristiwa Kejadian 3, Adam dan Hawa di Taman Eden yang merupakan fakta dari kehidupan manusia, memberikan 3 hal yang terjadi akibat berdosaan itu, yaitu kematian, kerusakan, dan ketidakmampuan total. Apa yang terjadi pada Kejadian pasal 3 setelah terjadinya kerusakan dan ketidakmampuan total serta kematian? Tuhan Allah mengadili Adam dan Hawa, menyatakan kebersalahan mereka, walaupun mereka tidak mengakui dan menyalahkan pihak lain, tetapi keadaan mereka yang sudah mati memang tidak mungkin menyatakan lagi hal yang benar yang sesungguhnya. Dalam keadaan yang berdosa, mereka tidak mampu total berkata benar, berbuat baik, dan berlaku adil. Itu terbukti dalam Kejadian pasal 3, di ayat 9, sampai dengan ayat yang ke-14. Dengan sadar mereka menyadari, mengakui bahwa mereka tidak mampu lagi secara total mengatakan apa yang benar, menunjukkan keadilan, dan bahkan hidup tidak lagi suci. Seperti yang tertulis di dalam Kejadian 3 ayat 9, 10, 11, 12, dan 13. Dengan jelas Tuhan berkata dan memanggil Adam dan Hawa. Dan jawaban dari Adam ketika dipanggil di ayat 10 dituliskan demikian: ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ayat 11, Tuhan berfirman, firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang? Engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Di sini terbukti bahwa manusia tidak lagi mampu total berkata yang benar, bertindak yang baik, berlaku adil, dan hidup yang suci. Begitu juga dengan perempuan. Bahkan perempuan itu mengatakan bahwa ularlah yang memperdayanya. Dia tidak mau jujur, tidak mau mengakui kesalahannya. Memang ular menggoda, tapi yang bertindak dari dalam hati adalah Adam dan Hawa. Apa dampak dari apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Dampaknya jelas sekali.
di dalam ayat-ayat di pasal yang ketiga kitab Kejadian. Dinyatakan demikian oleh Tuhan, dampak pada proses persalinan dan mengandungnya anak pada diri perempuan, bahwa mereka, para perempuan ketika mengandung dan bersalin akan mengalami kesakitan dan kesusahan, dan bahkan akan menguasai suaminya dan ingin menaklukkan suaminya, ingin berkuasa, tidak mau ikuti ordo dan urutan dalam ketentuan Tuhan. Sementara laki-laki yang menjalankan kehidupannya mengalami satu kesusahan dalam bekerja, dalam mengelola bumi, bahkan tanah tempat pengelolaan itu mengalami keterkutukan dan tidak mendapatkan makanan yang cukup, kesusahan dalam mendapatkan makanan, dan akhirnya akan meninggal dunia. Itulah dampak dari kematian dan kerusakan total dan ketidakmampuan total. Selain alam dirusak, diri mengalami kekacauan dalam arah dan struktur, begitu juga kehidupan manusia secara pribadi dan berkeluarga mengalami kerusakan dan kekacauan. Dampak itu tidak berhenti sampai di sana. Tuhan Allah tidak mengendaki manusia itu tetap berada di dalam Taman Eden. Manusia, Adam dan Hawa, diusir keluar dari Taman Eden. Tidak diberi kesempatan untuk makan buah kehidupan, supaya manusia tidak berada di dalam kejahatan terus-menerus. Sekalipun diusir, manusia tetap diberikan mandat beranak cucu, bertambah banyak, dan memenuhi bumi. Dapat mengelola bumi, dapat mengerjakan tugas tanggung jawabnya di bumi. Tetapi susah payah, kesusahan, penderitaan, kesulitan terjadi karena ulah manusia. Itulah dampaknya, baik dalam keluarga Adam dan Hawa, ada konflik, dan konflik itu terjadi dan puncaknya adalah pembunuhan. Kain membunuh Habel, kakak membunuh adik. Dan apa yang terjadi? Inilah konflik internal pertama dalam keluarga. Hubungan orang tua anak, kakak adik, menjadi hubungan yang rusak, yang kacau, yang tidak berkenan di hati Tuhan. Itulah akibat dosa, dampak dosa, dan dampak dosa itu tidak berhenti pada keturunan Adam dan Hawa. Di dalam Kejadian pasal 6 dengan jelas bahwa seluruh manusia di atas muka bumi ini kecenderungan hatinya berbuahkan kejahatan. Itu dapat kita baca dari Kejadian pasal 6 ayat yang kelima. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Akibat dosa, dampak dosa, dan tindakan manusia berbuat dosa tidak berhenti pada Adam, Hawa, Kain, Habel, dan keturunannya, tetapi kepada seluruh manusia. Itulah sebabnya di dalam Roma pasal yang ketiga, Rasul Paulus memberikan pernyataan yang tentunya berasal dari Roh Kudus, firman Tuhan di dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya tidak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat dosa. Di dalam Adam, karena kita manusia ada di dalam Adam, kita semuanya pernah berbuat dosa, cenderung berbuat dosa, dan semuanya berbuat dosa. Bahkan di Roma 6 ayat 23, Rasul Paulus menjelaskan, menegaskan kembali apa yang dituliskan di dalam Kejadian 2 ayat 17 yang dituliskan oleh Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Di dalam Roma 6 dijelaskan di ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, upah dosa ialah maut, dan kematian terus menghantui manusia. Tidak ada seorang pun yang tidak mengalami kematian. Dalam Roma pasal yang kedua, Paulus memberikan penegasan yang jelas, memberikan kepada kita pengertian yang mendasar tentang keadaan kita yang berdosa. Dan kenyataan itu membuat kita tidak bisa menghindari bahwa kita memang orang yang berdosa dan berada dalam penghukuman. Mengapa kita dihukum? Karena kita berbuat dosa. Di dalam Roma pasal 1 ayat 18 sampai dengan 32 dituliskan tentang kejahatan-kejahatan manusia. Selain menindas kebenaran dengan kelaliman, melakukan penyembahan berhala, menolak
mengucap syukur kepada Tuhan Allah, melakukan perbuatan yang cemar di dalam kehidupan berkeluarga, dan melakukan tindakan-tindakan yang lalim, yang serakah, yang busuk, yang melakukan tipu muslihat dan kefasikan. Itulah kenyataannya kehidupan manusia, sehingga setiap orang mengalami penderitaan dan kesesakan seperti yang tertulis di dalam setiap pernyataan keadaan di dalam Alkitab. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dengan pengertian-pengertian yang mendasar tersebut yang sudah diuraikan secara singkat, jelas dikatakan kesimpulannya, manusia menurut gambar rupa Allah diciptakan oleh Allah Tritunggal telah berdosa kepada Allah dengan sengaja dan dengan sadar, dan melakukan perbuatan dosa itu di hadapan Tuhan, bukan karena keinginan kemauan dari si ular, tetapi karena keinginan dan kemauan Adam dan Hawa. Kedua, seluruh keturunan Adam dan Hawa berada di dalam Adam dan berdosa, kecenderungan hatinya berbuat dosa, dan itulah yang menyebabkan setiap orang tidak ada yang tidak pernah berbuat dosa. Memang sebelum manusia itu berbuat dosa di Taman Eden, manusia bisa tidak berdosa dan bisa tidak berbuat dosa. Tetapi ketika manusia sudah berdosa di dalam Adam, manusia tidak mungkin tidak berbuat dosa. Kecenderungannya senantiasa berbuat dosa. Mengapa? Karena manusia itu sungguh-sungguh berada di dalam Adam. Dan Adam mewakili manusia. Kita sama seperti Adam yang cenderung berdosa kepada Tuhan Allah. Kita orang-orang berdosa yang berdosanya kepada Tuhan Allah, yang dampak perbuatan itu kepada sesama dan lingkungan. Ketiga, akibat dosa adalah kematian, keterpisahan tubuh, keterpisahan dengan Allah, keterpisahan penghukuman kekal di api neraka. Akibat dosa, kerusakan relasi dengan Tuhan, dengan diri, dengan sesama, kerusakan berpikir, bertindak, beremosi, kerusakan di dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan bangsa, kerusakan dalam sistem kehidupan, di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tidak mampu total berjumpa dengan Allah menyebabkan adanya penyembahan berhala, ketidakmampuan total melakukan yang benar, yang baik, yang suci, yang adil, tidak mampu total untuk menaati Tuhan. Itu ketiga akibat dosa. Dampak daripada akibat dosa ada pada lingkungan, pada keluarga, pada diri sendiri, pada penataan alam dan bumi ini, pada semua kehidupan bermasyarakat. Dampaknya juga terjadi pada kehidupan pendidikan, kehidupan sosial budaya, dan kehidupan sehari-hari. Dampak ini juga ada pada kehidupan manusia sampai saat ini, di dalam pengetahuannya, di dalam bisnisnya, usahanya, dan segala hal bidang yang lain. Karena itu, mari kita perhatikan apa hukuman Tuhan. Hukuman Tuhan jelas membuat manusia pada dirinya sendiri kesusahan dan penderitaan. Di bumi ini, manusia susah payah dan menderita karena keberdosaannya. Hukuman itu berlangsung terus sampai akhir zaman. Manusia menerima hukuman itu. Ada hukuman yang secara alamiah manusia harus tanggung dan terima, sehingga tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dihindari. Begitu juga ada hukuman positif melalui pemerintahan, melalui budaya, melalui komunitas. Manusia-manusia yang berbuat jahat akan menerima hukuman di penjara, hukuman disingkirkan dari masyarakatnya, hukuman sosial, dan berbagai hukuman yang lain. Yang ketiga adalah hukuman kekal di api neraka bagi orang-orang yang melakukan kejahatan, mereka yang tidak pernah dipilih dari semula sebagai orang-orang tebusan. Mereka akan menerima hukuman yang kekal selamanya di api neraka. Itulah bagian penting yang perlu kita pelajari dari keberadaan manusia. Manusia yang berdosa dan keberdosaannya sampai sekarang dan sampai akhirnya nanti kedatangan Tuhan Yesus kembali. Kiranya kita mengerti bagian-bagian yang sudah dijelaskan secara singkat, secara lengkap, dan secara utuh mengenai bagaimana manusia berbuat dosa dan mengapa manusia itu berdosa kepada Tuhan Allah. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara mengerti ini untuk kita menyadari betapa perlu dan pentingnya kekaryaan penebusan dari Allah melalui Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.